Hadirin yang kami hormati, acara kita mulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati dan tentunya nasabah tercinta PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT Trimegah Asset Management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebuah kehormatan untuk kami, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, berkenan untuk hadir di pagi yang sangat istimewa ini dalam acara Trimegah Political and Economic Outlook 2024 yang diselenggarakan hari ini, hari Rabu 31 Januari 2024. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andreali bersama dengan rekan saya Uli Herdinansyah. Kami berdua sangat senang sekali bisa berada di sini untuk memandu jalannya acara pada pagi ini. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, apa kabar? Baik, wah sebelum mulai gimana kalau kita kasih tepuk tangan yang paling luar biasa untuk acara kita. Wah ini kesempatan bersejarah loh Andrea.
Betul sekali, Hadirin kita, para Bapak Ibu yang luar biasa hadir, para orang-orang yang merupakan stakeholder untuk kemajuan ekonomi bangsa ini. Betul sekali Bapak Ibu, kami harapkan Bapak Ibu dalam keadaan semangat, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan pastinya sudah siap untuk mengikuti seluruh rangkaian acara pada hari ini. Pasti. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, Trimegah Political and Economic Outlook tahun 2024 secara spesial mengangkat tema mengenai The Urgency to Ignite Growth. Dan tentunya dihadiri oleh para narasumber ahli yang akan berbagi pandangan dan tantangan dalam bidang politik dan juga ekonomi di Indonesia tahun 2024. Pada kesempatan ini kita bersama-sama akan memahami urgensi apa yang harus menjadi prioritas bagi Indonesia untuk memicu dan memberikan kontribusi perubahan nyata dari sisi politik dan juga tentunya dari sisi ekonomi. Dan acara ini akan terbagi menjadi 2 sesi Bapak Ibu sekalian, di mana sesi yang pertama pagi ini kita akan bersama-sama untuk membahas pandangan dari segi politik. Sedangkan di sesi yang kedua kita akan berfokus pada segi ekonomi. Dan secara ringkas sesi yang pertama adalah political outlook. Bapak Ibu akan mendapatkan banyak sekali pemahaman ya mengenai situasi terkini di Indonesia menjelang dilaksanakannya pemilihan umum ya. Serta tantangan-tantangan apa saja dan rintangan politik yang mungkin akan dihadapi di tahun 2024 ini. Mantap. Dan sebelum kita mulai acara pada pagi hari yang berbahagia ini, izinkan kami atas nama PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT Trimegah Asset Management tentunya ingin mengucapkan selamat datang kepada Menteri Investasi dan Kepala BKPM Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia. Kita berikan sambutan yang paling hangat untuk beliau. Selamat pagi dan selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Rosan Roslani selaku Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Kita berikan sambutan selamat hangat. datang. Selamat pagi Bapak. Hadir juga bersama kami Controlling Shareholder PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, Bapak Garibaldi Thohir. Hadir di tengah-tengah kita juga pada pagi hari ini, selamat pagi dan selamat datang untuk Bapak Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Bergabung juga bersama kami nanti ada kita berikan sambutan kepada Bapak Marwarar Sirait. Selamat pagi dan selamat datang juga kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Lutfi. Kita berikan sambutan selamat pagi Bapak. Dan juga tentunya bergabung pada pagi ini Bapak Hashim Joyo Hadi Kusumo. Kita berikan sambutan yang paling hangat. Dan luar tentunya biasa, ya? Betul sekali, ini juga yang paling luar biasa Bapak Ibu para nasabah, tamu kami yang terhormat yang pastinya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tidak henti-hentinya kami mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya Bapak Ibu sekalian berkenan meluangkan waktu untuk hadir di acara Trimegah Political and Economic Outlook 2024. Baik, Andrea dan juga hadirin sekalian, susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama nanti kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Filmon Tanuri selaku Presiden Director PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Kemudian dilanjutkan dengan keynote speech dari Bapak Bahlil Lahadalia. Kemudian dilanjutkan dengan talk show sesi pertama bersama dengan Bapak Burhanuddin Muhtadi dan Bapak Rosan Roslani mengenai political outlook. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, ini juga yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semuanya. Biasanya kalau habis sesi talk show, Bapak Ibu antusias nih untuk bisa langsung bertanya. Jadi kita akan adakan juga sesi tanya jawab ya untuk para narasumber. Dan dapat saya sampaikan bahwa alur sesi tanya jawab Bapak dan Ibu sekalian dapat scan QR code yang ada di screen di belakang kami. Ya. Ini dia. Atau Kita di mungkin meja agak juga mikir. ada. Iya, betul sekali. Di meja juga ada di setiap table tag yang ada di meja Bapak Ibu sekalian. Silakan ya, bisa digunakan nanti Ya. untuk nanti keperluan tanya jawab yang akan dibacakan oleh moderator.
Juga kami mengundang Bapak Ibu yang kami hormati sudah mampir nanti ya ke booth-nya Trima Plus. Jangan lupa untuk berkunjung, explore fitur unggulan dari Trima Plus juga bisa. Nanti ada tim dari Trimegah yang akan mendampingi di sana. So kami ingatkan jangan lupa sekali lagi untuk mampir ke booth-nya Trima Plus ketika nanti makan siang ya, lunch session. Betul. Sesi 1 akan ditutup dengan makan siang bersama yang Bapak Ibu nanti bisa nikmati di bagian foyer di depan ballroom ini setelah acara sesi pertama selesai. Baik, kalau begitu Uli, kamu sudah tidak sabar, saya nggak sabar, saya yakin semuanya juga sudah tidak sabar. Kita nggak usah panjang lebar lagi, Silakan. nggak usah berlama-lama lagi untuk membuka acara secara resmi pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Presiden Director PT Trimegah Sekuritas Indonesia. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Filman Taduri. Selamat pagi, Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi, Kepala BKPM. Bapak Boy Thohir bersama jajaran direksi dan komisaris Trimegah Group. Bapak Rosan Roslani, Ketua TKN Prabowo Gibran, kasih Pak. Bapak Burhanuddin Mutadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Bapak Edwin Suryajaya, terima kasih sudah hadir juga. Bapak Muhammad Lutfi. Dan tentunya Bapak Ibu nasabah, mitra kerja, investor, emiten, dan teman-teman pasar modal yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Atas nama Trimegah Sekuritas dan Trimegah Asset Management, selamat datang di acara hari ini, Trimegah Political and Economic Outlook 2024. Terima kasih lagi yang sedalam-dalamnya sudah meluangkan waktu untuk hadir pagi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun 2024 itu adalah tahun pemilu. Bukan hanya di Indonesia, tapi tahun ini pemilihan umum akan terjadi setidaknya di 64 negara berbeda yang secara total mewakili hampir 49% populasi dunia. Ini termasuk negara-negara besar seperti Amerika Serikat, India, Inggris, Rusia, dan Korea. Sehingga dapat dikatakan bahwa keputusan paling penting untuk 4 sampai 5 tahun ke depan di negara-negara yang paling berpengaruh di dunia, di luar China of course, itu akan terjadi pada tahun ini. Dan di Indonesia pun tidak berbeda. Dalam 2 minggu lagi, waktu yang singkat, kita semua akan berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan memimpin negara yang kita cintai untuk 5 tahun ke depan. Sebagai investor, sebelum mengambil keputusan investasi, saya rasa kita semua wajib untuk memahami kondisi politik saat ini, outlook-nya ke depan, dan dampaknya terhadap ekonomi dan pasar modal. Saya melihat banyak pengusaha dan investor sekarang sedang menerapkan strategi wait and see, menunggu kepastian dan stabilitas daripada mengambil posisi. Itu nggak ada salahnya. Tapi harapan saya lewat acara hari ini, Bapak Ibu semua akan mendapat pencerahan dan pertimbangan baru dalam mengambil keputusan. Sayangnya Bapak Gibran Rakabuming Raka berhalangan hadir pagi ini karena ada agenda yang tidak dapat ditinggalkan. Namun pagi ini kita tetap mendapat kesempatan untuk mendengar perspektif dari 3 figur kredibel yang kompeten untuk memberikan pandangan mengenai kondisi politik saat ini. Bapak Bahlil, Bapak Rosan, dan Bapak Burhanuddin. Topik-topik seperti akurasi dan hasil survei yang beredar di media,
faktor-faktor apa sih yang menjadi penentu di pemilu kali ini dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia jika pemilu berlangsung 1 atau 2 ronde. Ini semua akan dibahas pagi ini. Sebagai perusahaan sekuritas dan aset manajemen, kami selalu berkomitmen untuk berbagi informasi dan pandangan terkini kepada nasabah dan relasi kita. Sudah 10 tahun sebenarnya, sejak pemilu 2014, terakhir kalinya Trimegah mengadakan acara seperti ini. Saya harap Bapak Ibu semua akan menikmati acaranya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Filman Tanuri atas sambutan yang sangat optimis memulai acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami persilakan berkenan kembali ke tempat duduk. Terima kasih Bapak. Baiklah hadirin yang kami hormati, selanjutnya dengan hormat kami ingin mengundang selaku Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI untuk menyampaikan keynote speech. Kita berikan sambutan yang terhangat untuk Bapak Bahlil Lahadalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya memulai, tadi saya sempat tanya Pak Rosan. Pak Rosan, ini forum apa? Katanya ini kalau kita salah ngomong bisa-bisa harga saham bisa berdampak naik atau berdampak turun. Ini berdampak sistemik, masif dan terstruktur. Karena itu kita buat lebih cepat, lebih baik. Yang penting yang baik-baik saja. Yang saya hormati Pak Boy sebagai controlling stakeholder dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia. Ada Pak Rosan sebagai Ketua TKN. Kita berikan aplaus kepada Pak Rosan. Ini Pak Rosan ini sahabatnya Pak Tom Lembong. Harusnya dibuat satu panel supaya mereka bicara sekuritas gitu ya. Cuman dalam hal ini berbeda, tapi nggak apa-apa Pak Rosan. Untuk kebaikan negara saya pikir penting juga untuk dirangkul dalam konteks membuat stabilitas negara. Pak Lutfi yang saya hormati sebagai Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM Senior, ini juga sahabatnya Pak Tom karena Pak Lutfi dulu, kami di BKPM itu Pak Lutfi ini Kepala BKPM Senior. Saya paling junior lah. Dan bedanya mereka karena mereka kuliah di luar negeri dan saya kuliah di Jayapura. Cuma bedanya di situ. Tapi saya akan menjelaskan tentang bagaimana progres kinerja antara pemerintahan Pak Jokowi pertama dan yang kedua dibandingkan dengan lulusan luar negeri dan lulusan lokal. Bapak-bapak semua yang saya hormati, yang saya mohon maaf tidak sebut satu persatu, ada Prof. Burhan dari mana anak? Pak Prof. Burhan. Luar biasa sekali. Bapak Ibu semua, seluruh nasabah yang saya sekali lagi mohon maaf tidak sebut satu persatu, saya ingin memberikan satu informasi terkini tentang apa yang terjadi di 2023 dalam konteks investasi dan bagaimana proyeksi 2024 khususnya investasi sekalipun di tahun politik. Yang pertama, semua kita sudah tahu dalam forum ini bahwa kondisi geopolitik dan geoekonomi ini semua masih dalam mengkhawatirkan. Pandemi baru selesai, isu konflik Ukraina-Rusia belum selesai, muncul Palestina-Israel dan sekarang lagi terjadi ketegangan di beberapa kawasan di Timur Tengah. Dan harus jujur kita akui dampaknya cukup luar biasa kepada perekonomian nasional kita. Tetapi dari semua dinamika yang ada, kita harus patut bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi kita, feeling saya di kuartal keempat masih tumbuh di atas
5% dengan inflasi di bawah 3%. Angka ini bukan angka omon-omon, tidak. Angka ini saya akan menjelaskan tentang kenapa saya optimis di angka 5%. Karena ada target investasi yang mencapai target dan ekspor kita yang cukup baik. Sekalipun harga komoditas dunia sekarang tidak sebaik di kuartal ke-2. Bapak Ibu semua, inflasi kita di bawah 3% itu mencerminkan juga bahwa daya beli masyarakat kita masih lebih baik dibandingkan dengan pada saat kita masuk dalam keadaan pandemi. Nah, bagaimana pertumbuhan investasi kita? Saya ingin ada slide-nya enggak? Minta slide dong. Ya. Ini Bapak Ibu semua, saya ingin menjelaskan ini karena kami di Kementerian Investasi mempunyai prinsip hanya kepada Tuhan kami percaya, manusia butuh data. Jadi kalau pidato-pidato, retorika-retorika itu namanya asbun, asal bicara. Karena ini adalah kita bicara tentang di pasar modal, maka ini adalah trennya Bapak Ibu semua. Perbandingan kinerja investasi di luar sektor keuangan dan hulu migas di Indonesia sejak Pak Jokowi memimpin negara ini. 2015 itu ada RPJM kita 519 triliun, realisasinya 545. 2016 RPJM-nya 594, realisasinya 612. Ini terjadi peralihan kepemimpinan di BKPM. Dari Pak Franky kepada pejabat selanjutnya. Temannya Pak Lutfi. Kemudian 2017 RPJM-nya itu 678, realisasinya 692. Di tahun 2018 RPJM-nya itu 721 triliun. 2018 RPJM-nya 765 triliun, realisasinya 721,30 triliun. Jadi ada sempat target investasi yang tidak tercapai di tahun 2018. Kemudian 2019 kami masuk di bulan Oktober, RPJM-nya 792 triliun, targetnya kemudian realisasi 809,60 triliun. Di era pandemi, sekalipun di era pandemi, tidak ada target RPJM yang tidak terpenuhi. Kalau kita lihat di 2020 mencapai target, 2021 kita naikkan, Pak Presiden meminta dari 826 triliun dinaikkan 900 triliun, tercapai 91 triliun. 2022 dari 968 triliun RPJM, Bapak Presiden minta naik 1.200 triliun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Alhamdulillah realisasinya 1.207 triliun. Dan di 2023 kami alhamdulillah diberikan target 1.400 triliun oleh Bapak Presiden Jokowi, sekalipun RPJM-nya hanya 1.099 triliun. Tapi kami alhamdulillah mencapai 1.418 triliun rupiah. Jadi inilah perbedaan antara Kementerian Investasi yang dipimpin oleh alumni perguruan tinggi lokal sama alumni perguruan tinggi luar negeri, terutama Harvard. Ya, jadi kenapa saya ngomong ini Bapak Ibu semua? Ini market ya, kita bicara kepastian. Market itu bukan bicara teori, bicara tentang leadership, bicara tentang bagaimana menyelesaikan masalah-masalah di lapangan. Tapi tetap harus terarah pada arah kebijakan negara. Ini. Jadi Pak Lutfi, mohon maaf Pak, sekalipun saya alumni Jayapura bukan berarti nggak bisa kerja Pak. Mohon maaf Pak Lutfi. Ini bukan kacang goreng ini. Jadi hati-hati Bapak Ibu semua, ini terkait dengan kepemimpinan politik kita ke depan juga. Pemimpin Indonesia itu butuh visi bagus, tapi harus punya eksekusi bagus. Kalau visi terus, sampai kapan kita mau sampai tujuan? Nah ini saya pikir kita semua akan bisa melihat dan berproses untuk bagaimana menantikan ke depan. Yang kedua Bapak Ibu semua, target investasi di tahun 2023 posisinya antara FDI dan PMDN, alhamdulillah kita
PMA-nya itu 52%. Kita PMA-nya ada slide-nya enggak? Oh ini bahaya sekali kalau ada staf. Bos, itu. Ini mau diganti kelihatannya ini. Pemain slide ini kelihatannya. Ini belum pilpres sudah mau diganti orang kan celaka juga ini. Ini Bapak Ibu semua PMA-nya 52%. Kemudian PMDN-nya 47%. Dan saya harus jujur mengatakan salah satu penyebab kenapa Indonesia stabil pertumbuhan ekonominya di saat negara-negara G20 pertumbuhannya ada yang minus atau tumbuhnya sangat kecil. Karena Pak Jokowi waktu memerintahkan kepada kami untuk mengurus investasi, tidak boleh mengurus investasi itu hanya di daerah Jawa. Harus membangun pemerataan pertumbuhan investasi. Maka kalau kita lihat investasi kita di luar Pulau Jawa dan di Jawa, itu di luar Pulau Jawa sudah lebih besar ketimbang di Jawa. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan 2020 kuartal ketiga, investasi di Jawa itu lebih besar. Nah, sejak 2020 kuartal ketiga sampai dengan 2023 itu investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar. Inilah kenapa terjadi pemerataan pertumbuhan dan pertumbuhan investasi yang berkualitas itu insya Allah berlahan-lahan sudah mulai kita gapai. Dulu Bapak Ibu semua di Sulawesi, di Papua, di Maluku, siapa yang kenal investor asing di sana? Nggak ada yang kenal. Kadang-kadang Kak Boy juga, Pak Boy Tohir nggak tahu investasi di Maluku sama Sulawesi. Sekarang aja baru mulai masuk di Sulawesi, di Maluku. Dulunya taunya Kalimantan aja kira-kira begitu. Jadi ini adalah prospek. Dan kenapa ini terjadi Bapak Ibu semua? Kita merubah kebijakan. Yang tadinya insentif yang kita berikan di Pulau Jawa itu tadinya sama dengan di luar Pulau Jawa. Pak Presiden mengatakan, Mas Bahlil gimana caranya agar kita menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Dan keyakinan saya, menurut teori yang saya sekolah di kampung saya di Papua, itu mengatakan bahwa salah satu instrumen untuk penciptaan kawasan pertumbuhan ekonomi baru itulah investasi. Maka kami rubah, kalau tax holiday di Jawa dikasih 7 tahun dengan modal yang sama, di luar Jawa saya kasih 10 tahun dan 15 tahun. Agar mereka mau untuk melakukan investasi di luar Pulau Jawa lebih besar ketimbang di Jawa. Karena tidak apple to apple dong. Di Jawa infrastrukturnya udah bagus. Listriknya banyak. Lapangan pekerjaannya bagus. Masa kalau orang investasi 10 triliun di Jawa dengan tax holiday 8 tahun, kita kasih juga yang sama dengan di luar Pulau Jawa. Ini enggak fair. Ini bukan karena persoalan saya orang dari kawasan timur ya, bukan. Tapi ini asas keadilan. Nah Bapak Ibu semua, yang kedua saya ingin menjelaskan dulu negara mana saja yang masuk di Indonesia. Minta slide-nya dong. Ini saya yakin data ini tidak ada kementerian lain. Di Bursa Efek juga nggak ada, palingan ada di Kementerian Investasi. Jadi yang pertama masuk itu Singapura. Dan dia paling tinggi sekali. 2023 dia 15 miliar US dollar. Yang kedua Tiongkok. Yang ketiga Hong Kong dan yang lain. Tapi jujur saya katakan ya, marketing intelijen kami mengatakan bahwa investasi yang bersumber dari Singapura itu sebagian itu uang orang Indonesia yang ada di Singapura. Kak Boy kira-kira ada hub di sana? Om bagaimana Om ada kira-kira hub juga di sana? Jadi ini tidak semuanya uang orang Singapura. Singapura yang dijadikan sebagai hub. Ini masalah kita. Jadi kami berpikir pemerintahan ke depan harus berpikir bahwa kita harus membangun financial center di Indonesia. Dan PP-nya udah keluar, konsepnya sama dengan Singapura, sama dengan Labuan, itu kita bikin di IKN, Kak Boy. Jadi bebas pajak dan supaya uang-uang itu masuk semua ada di sana.
Dan ini diselesaikan oleh pemimpin yang punya leadership. Bukan pemimpin yang bicaranya buku terus pidato terus. Dan saya lihat Pak Jokowi tidak terlalu banyak berpidato, tapi eksekusinya lebih bagus. Nah, tinggal sekarang kita melihat siapa yang akan bisa melanjutkan program afirmatif kepada dunia usaha ini. Tanyakanlah kepada rumput yang bergoyang. Yang berikut Bapak Ibu semua, saya mau jelaskan juga tentang gimana sih arah kebijakan Indonesia dalam membangun investasi. Bapak Ibu semua, waktu kami masuk di BKPM, itu investasi di sektor jasa paling besar. Sementara di sektor logam manufakturnya, di sektor industri itu paling kecil. Ada datanya enggak? Ini datanya nih. 2019 di nomor 4.4 ini, industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatannya, itu adalah untuk membangun industri. Ini mesin-mesin. Jadi gimana tidak kita terjadi deindustrialisasi? Karena arah kebijakan investasi kita lebih banyak pada sektor jasa, perkantoran, pergudangan di 2019. Kemudian kita rubah, karena Pak Presiden mengarahkan kita kepada hilirisasi, industrialisasi. Maka kemudian kita rubah kebijakannya. Bagaimana kebijakannya dirubah? Yang sektor jasanya, insentif dan kemudahannya tidak lebih baik di sektor yang akan membangun pabrik atau industri. Maka kita lihat di 2020 dia dari nomor 4 menjadi nomor 3, 2021 dia menjadi nomor 1. Dan sekarang sudah menjadi nomor 1 dengan angka kurang lebih sekitar 14%. Ini adalah jawaban agar tidak terjadi deindustrialisasi Bapak Ibu semua. Dan ini saya yakin kepala BKPM sebelum saya itu belum menghitung ini baik. Karena mungkin ilmunya terlalu tinggi. Itu ilmunya terlalu tinggi. Jadi kalau sekarang Pak Lutfi sering berdebat konsep, itu artinya ada yang ilmunya Pak Lutfi belum sampaikan kepada dia. Tapi saya jujur, begitu saya jadi kepala BKPM, orang pertama yang saya berguru di Pak Lutfi. Karena Pak Lutfi adalah kepala BKPM senior. Saya tanya sama dia, Bang, ini karena Pak Lutfi ini dulu Ketua Umum HIPMI. Jadi saya cerita sedikit, beliau Ketua Umum HIPMI Pusat. Datang ke Papua, waktu itu masih Irian Jaya. Papua ya Bang, Papua, 2001-2002 Papua Bang. Saya masih Ketua BPC, BPC itu Ketua Kabupaten. Bayangkan bagasinya aja disuruh-suruh saya ambil kau. Tapi itulah hukum yang ada pada organisasi kami yang namanya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Jadi waktu saya masuk kepala BKPM saya nanyain, coba nasihat saya dulu Bang. Kata dia, Lil kalau kau mau sukses harus mampu menjawab dari deindustrialisasi untuk kita arahkan agar tidak terjadi secara dalam dan harus membangun industri. Pak Lutfi ini sebagai pertanggungjawaban moralitas saya di depan forum ini. Bapak Ibu semua, ini yang terjadi sekarang. Bagaimana ke depan? Nah ini, supaya market ini harga saham bursanya bagus nih. Kita ke depan tidak ada cara lain untuk Indonesia keluar daripada middle income trap, yaitu bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Tetapi tidak bisa lagi dengan pola-pola padat karya saja. Padat karya itu penting, bukan gak penting, sangat penting. Tapi kalau padat karya dengan upah yang hanya 5 juta, bagaimana kita mau keluar daripada middle income trap? Bagaimana kita meningkatkan pendapatan per kapita kita? Sekarang pendapatan per kapita kita 5.100 US dollar dan target kita di 2030-2035 harus di atas 10.000. Maka caranya adalah salah satu di antaranya harus lewat hilirisasi. Bapak Ibu semua, hilirisasi ini dalam periode 2023 itu kurang lebih sekitar 26,5% dari total target investasi kita 1.417 triliun. Kita genjot. Dan idealnya harusnya ke depan minimum harus 45%. Jadi kami harus mencari target penambahan 19%.
Jadi besok siapa yang menjadi Menteri Investasi, maka tugas dia adalah melanjutkan dari 26% menjadi 45%. Bukan mengaburkan atau membubarkan ini hilirisasinya. Karena kalau tidak, ini berbahaya. Dan saya yakin ini pasar akan menanggapi ini secara positif. Nah, kenapa hilirisasi Bapak Ibu semua? Saya ingin mengatakan bahwa kita mempunyai sumber daya alam yang cukup luar biasa sekali. Bukan lagi rahasia umum bahwa di Indonesia ini punya sumber daya alam yang luar biasa. Kita ke depan akan bicara tentang green energy. Kita akan bicara tentang green industry. Kita akan bicara tentang critical mineral. Dan kita akan berbicara tentang bagaimana orang bisa menghargai dan mempositioning negara kita sebagai bagian bargaining di mata dunia. Saya mengambil sebuah contoh Bapak Ibu semua. Ketika kami berdiplomasi dengan Uni Eropa, dengan Korea, dengan China, dengan Amerika, selalu orang mengatakan kalau kita bicara tentang Asia Tenggara, Indonesia kok dijadikan sebagai bukan yang menjadi lokomotifnya. Selalu menjadi pelengkap. Dan negara tetangga kita selalu dianggap itulah representasi ASEAN. Saya bilang sorry bos, 43% populasi Asia Tenggara itu ada di Indonesia. Kekayaan sumber daya alam yang paling banyak di Asia Tenggara itu di Indonesia. Kita mempunyai energi baru terbarukan, kita mempunyai bahan baku untuk seluruh industri ekosistem baterai, dan kita mempunyai market yang besar. Maka kemudian kita memformulasikan ke depan Bapak Ibu semua. Saya membuat satu contoh kecil ketika kami memulai dengan penyetopan ekspor ore nikel. Tahun 2019 bulan Oktober, ketika arah kebijakan untuk kita membuat hilirisasi, saya diarahkan oleh Pak Menko saya Pak Luhut waktu itu, meminta kepada kami untuk bagaimana kita bersama-sama memikirkan strategi untuk pelarangan ekspor ore nikel. Karena tujuan kita adalah bagaimana kita meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Waktu itu banyak yang protes. Karena dulu saya juga pengusaha soalnya. Ekspor juga barang ini. Dan waktu itu ekspor enak Kaboy. Untuk $10, $15. Tidak perlu nambah capex, nggak perlu. Waktu itu saya disuruh untuk menyetop ekspor ore nikel. Ngeri-ngeri sedap juga waktu itu. Karena kami waktu itu ada sekitar 300.000 ton di lockdown. Karena kita kalau tidak jadi pengusaha dulu kan bisa jadi, mau jadi apa kita orang daerah kan? Kalau orang daerah kan palingan supaya bisa dapat cuan cepat, jual sumber daya alam. Maka pada tahun 2017-2018 Bapak Ibu semua dengan data, nilai ekspor ore nikel kita itu hanya 3,3 miliar US dollar. Tetapi di 2022 naik menjadi 30,3 miliar US dollar. Begitu kita menyetop ekspor ore nikel, nanti data terakhir ekspor nikel akibat hilirisasi 2023 kita lagi ambil di Menteri Perdagangan. Nanti 2 minggu lagi kami akan sudah dapat datanya. Jadi kenaikannya itu 10 kali lipat. Dan ini pernah kita dibawa di WTO. Kenapa ini kita nyetop? Tidak hanya kita membuat NPI atau barang-barang baja, tapi kita ingin membangun ekosistem baterai mobil. Nah, ekosistem baterai mobil ini yang kemarin diperbincangkan di dalam debat wakil presiden antara LFP dengan bahan baterai yang dari nikel. Nah, ini aku mau jelasin di forum ini, biar tidak gagal paham kita. Bapak Ibu semua, untuk urusan ekosistem baterai mobil, di Indonesia yang sudah masuk itu CATL. CATL ini adalah pabrik dari China dan dia pemain terbesar di dunia. Investasinya dengan BUMN itu 60 triliun dan mereka sudah chip in uang masuk. Dan sekarang sudah mulai bangun. Mulai dari hulu, dari mining, smelter, kemudian prokursor, ketoda, baterai sel, sampai dengan recycle-nya.
Konsep ini pertama kali diterapkan di dunia, yaitu di Indonesia. Jadi bukan di negara lain. Kemudian yang kedua adalah LG. LG ini investasi nomor 2. LG ini pemain baterai nomor 2 di dunia. Dia ini dari Korea. Total investasinya kurang lebih sekitar 140 triliun. Kalau CATL dia masuk dari hulu ke hilir, kalau LG dia masuk dari hilir ke hulu. Sekarang pabriknya 10 giga pertama itu akan diresmikan bulan Februari besok. Dan itulah pabrik baterai pertama di Asia Tenggara. Jadi ini bukan katanya-katanya. Saya kadang-kadang bingung, yang lainnya masih bermimpi nanti katanya, sampai mampus masih katanya terus. Kapan negara ini mau maju Bapak Ibu semua? Dan kalau dibilang bahwa kita akan bergeser dari bahan baku nikel ke LFP, itu keliru. Karena kualitas LFP itu tidak sebaik kualitas dari nikel. Ini penting agar tidak sesak kita berpikir Bapak Ibu semua. Nah, pertanyaan berikut adalah, calon investor siapa aja yang akan masuk ke Indonesia untuk membangun ekosistem baterai mobil ini? Selain CATL, LG, itu ada VW, ada BASF, ada Ford. Kita pingin Indonesia betul-betul mendapat nilai tambah lebih dari persoalan ini. Karena kalau kita pakai baterai mobil dari nikel, itu bahannya cuma 4. Nikel, kobalt, mangan, dan litium. 80% nikel. Habis itu mangan, kobalt, dan litiumnya kita masih impor. Ada dari Australia ataupun dari Amerika Latin. Jadi Bapak Ibu semua, kalau ada yang berpandangan bahwa proses kebijakan pemerintah untuk mempertahankan agar tidak kita melakukan ekspor material ke luar negeri dan ada upaya untuk ini kita tetap harus membuka, saya mau tanya, nasionalisme mereka kepada negara ini di mana? Jangan terlalu pintar sekolahnya di luar negeri sampai negara pun kita mau dijual. Ya, saya mohon maaf ya, untuk urusan ini prinsip. Jadi kalau ada yang berpandangan bahwa ini dibuka, saya bingung. Dan Bapak Ibu semua saya mau sampaikan bahwa begitu besar godaan untuk melobi pemerintah dalam rangka merelaksasi pelarangan ekspor ore nikel ini. Lobby ke presiden, lobby ke Pak Luhut, lobby ke saya. Mana bisa kita bisa lobby-lobby? Oh, kita dari mahasiswa aja sudah biasa ditekan-tekan sama aparat kok. Sekarang negara lain mau tekan-tekan saya. Mana bisa? Nah, sampai kemudian dipakai satu lembaga negara untuk membuat satu rilis agar bagaimana kemudian kita membuka ekspor ore nikel itu. Kan kacau ini. Jadi Bapak Ibu semua, ini baru contoh nikel. Kemudian tembaga. Kita ingin membangun satu ekosistem tembaga sekarang Freeport. Ada Tony Wenas ada enggak? Pak Tony Wenas. Tembaga yang selama ini kan kita masih berpikir ini Freeport mengeluarkan konsentrat tidak hanya tembaga tapi ada emasnya segala macam. Mulai bulan paling lambat Mei, smelter Freeport yang ada di Gresik, investasinya 3 miliar US dollar, itu sudah beroperasi. Jadi tidak ada lagi konsentrat yang kita kirim ke luar. Semuanya akan dibangun hilirisasinya. Bapak Ibu semua, tepuk tangan dulu, gak apa-apa, gak malu-malu, gak apa-apa. Yang penting tidak boleh pakai nomor, karena ini pasar, gak boleh, gak boleh. Jadi Pak Rosan sebentar kalau ngomong, enggak boleh kampanye ya Pak Rosan ya, enggak boleh. Tapi kalau ada yang cocok, enggak ada masalah. Bapak Ibu semua, ini sektor di pertambangan. Nah, kami di Kementerian Investasi telah menghitung total investasi proyek investasi sampai dengan 2040 sebesar, ada slide-nya enggak? 545,3 miliar US dollar sampai dengan 2040.
di seluruh sektor. Di seluruh sektor. Perikanan, perkebunan, kehutanan, semuanya. Contoh, kita mengambil contoh ya Bapak Ibu semua ya. LPG. Kita itu impor LPG per tahun itu 6 juta ton. Rata-rata harga LPG $850 per ton. Nah, industri kita yang menghasilkan LPG hanya 20% dari total kebutuhan nasional. Jadi kalau kita mampu membangun LPG dalam negeri, hilirisasi lewat gas, itu berarti menghemat devisa kita per tahun kurang lebih sekitar 400 sampai 500 triliun rupiah. Dan pasti harganya akan lebih murah di dalam negeri karena kita punya gas. Selama ini kita ekspor gas terus. Nah, ke depan kita harus membuat arah kebijakan untuk nilai tambah itu ada di sini. Nah, oh bagus. Kau top kalau gitu. Makasih bro ya. Saya sudah dikasih ingatan, tidak boleh terlalu panjang-panjang. Waktu sudah mau habis. 2 menit bro. Jadi ini akan kita lakukan ke depan Bapak Ibu semua. Kalau ini bisa kita lakukan ke depan, insya Allah pasti stabilitas ekonomi kita bagus, pendapatan bagus, politik bagus. Tapi tergantung siapa yang akan menjadi presiden untuk melanjutkan program-program yang tadi saya sampaikan itu. Ini kuncinya, Bapak Ibu semua. Kalau kami di Kementerian Investasi, semua izin kita permudah. Insentif sesuai aturan kita berikan. Kita layani, tapi harus juga mempunyai arah yang jelas. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang mapan secara ekonomi, orang-orang yang pintar, orang-orang yang independen, bisa melihat mana calon presiden yang cuma ngomong teori dan pidato, dan mana calon presiden yang bisa melanjutkan apa yang saya paparkan pada pagi hari ini. Katakanlah kalau memang apa yang saya sampaikan itu benar, ya sampaikan kepada orang lain yang tidak dalam ruangan ini. Tapi kalau memang apa yang saya paparkan ini kurang pas, saya buka ruang untuk kita diskusi. Tapi saya punya keyakinan bahwa ini adalah instrumen untuk Indonesia menjadi negara maju, untuk mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045, untuk Indonesia menjadi negara pendapatan per kapita 10 besar di dunia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan saya tidak dikasih nilai 11/100. Ya. Dan tolong bandingkan juga antara tamatan Harvard dengan tamatan Jayapura. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling hangat sekali lagi kepada Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Bapak Bahlil Lahadalia. Kami ucapkan terima kasih atas keynote speech yang sudah disampaikan pada pagi yang sangat berbahagia ini. Optimis dan inspirasional, ya luar biasa. Memang Indonesia memiliki peranan penting baik secara geopolitik dan juga ekonomi, bukan hanya secara domestik tapi juga Southeast Asia, ASEAN dan bahkan di panggung dunia. Nah, baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, saya yakin sudah tidak sabar dan juga semakin penasaran untuk mendengarkan paparan dari para narasumber spesial kita hari ini, Andrea. Betul sekali, kalau begitu hadirin langsung saja kita akan masuk ke dalam sesi talk show yang akan membahas mengenai Political Outlook 2024. Baiklah hadirin, untuk sesi talk show dan presentasi kali ini telah hadir bersama dengan kita. Yang pertama Bapak Rosan Roslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Kemudian Bapak Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Bapak Ari Putra, Co-Founder Total Politik. Dan Bapak Budi Adiputro, Co-Founder Total Politik. Baik, kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah kepada para moderator dan narasumber kita. Kami undang untuk bergabung ke atas panggung. Kami persilakan.
Oke, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian ya. Pertama-tama perkenalkan dulu kami berdua yang menjadi moderator pada hari ini. Saya Budi. Dan saya Ari. Kami adalah Ketum Projo ya, Budi Ari. Menkominfo. Kalau digabung, makanya kami terpisah. Tapi dari sepanjang itu ceramahnya Pak Menteri Bahlil tadi ada satu kesimpulan, Dit. Apa? Tahu gitu gue sekolah di Jayapura juga dulu kan. Iya ya. Salah juga kita kuliah di Jawa ini kan. Betul. Dan kita berikan aplaus sekali lagi untuk Pak Bahlil Lahadalia dong. Gini Pak Bahlil, saya pernah ini BKPM ini Pak jadi lembaga dan kementerian yang salah satu paling trending di Twitter sekarang. Karena perseteruan Bahlil dan Tom Lembong ini sahabatnya Pak Lutfi ini kan. Ya, ngeri, trending terus gitu kan. Waktu itu kita ngobrol Pak sama mantan kepala BKPM Pak Khatib Basri. Pak Khatib Basri mengeluh, itulah susahnya jadi kepala BKPM. Kita udah tarik investasi, begitu kita lempar ke daerah susah. Karena pemerintah daerahnya belum tentu cocok, kadang-kadang susah masuk. Enggak itu akhirnya investor lari lagi Pak. Aku bilang sama Pak Dede, itulah yang gak dipunyai Pak Dede dan dipunyai oleh Pak Bahlil. Pak Bahlil ini punya BKPMD seluruh Indonesia. Terus kata Pak Dede, emang sekarang udah ada? Iya, oh enggak ada Pak. Pak Bahlil punya, Pak Lutfi juga punya dulu. Punya HIPMI seluruh daerah ini Pak, ya kan? Iya. Jadi kalau ada macam Dinda, injak dulu kau Dinda, itu bupatinya. Bisa gitu. Pak Bahlil top ya. Dan ada Pak Boy juga ya. Pak Boy tadi, kita dari observasi kami Pak, kalau orang udah mulai dekat dengan Pak Boy itu manggilnya bukan Pak Boy lagi, udah Kak Boy. Ya, kita juga pengen jadi AKB ini Pak, adik-adik Kak Boy juga pengen kita Pak. Ada yang mulia juga ya. Ya, ada Pak Lutfi ya, kami manggilnya sedikit di antara kita ini Pak yang dipanggil yang mulia. Karena ada dua jabatan yang melekat seumur hidup, Presiden dan Duta Besar. Jadi ada yang mulia Duta Besar Muhammad Lutfi dan yang mulia Duta Besar Rosan Roslani. Jadi kita panggilnya yang mulia. Kalau di HIPMI setelah Kanda itu yang mulia Pak. Biasanya sumbangannya lebih besar itu. Oke, langsung aja Ri. Oke, kita kita akan mulai ya, bercandanya udah cukup lah ya. Kita di sini ada yang mulia Duta Besar Rosan ya. Kan agak jarang kan di TPN dipanggil yang mulia ini kan Pak Rosan ya. Dan ada Profesor Burhan yang akan memberikan kita prakiraan cuaca nih Ri. Betul. Ya. Forecaster ya. Forecaster. Nah kita akan langsung saja, pasti pada penasaran. Prof Burhan ini timnya di lapangan sedang melakukan riset terkini tentang cuaca terkini politik kita, supaya Bapak Ibu ini kalau keluar rumah kira-kira bawa payung atau enggak, kira-kira bawa mobil atau bisa naik Gojek gitu-gitu kan. Nah ini tergantung Prof Burhan. Kira-kira tanda-tandanya gimana? Ini mau sekali habis atau nambah lagi ini 2 putaran gitu. Betul. Nanti kira-kira di bulan depan ini kita akan dengarkan lagi debat antara Tom Lembong dan Bahlil apa enggak di TV gitu misalnya gitu kan. Itu tergantung presentasi Prof Burhan. Kayaknya persilakan Prof Burhan Mutadi. Terima kasih ya. Izin saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati kakanda saya, Bang Bahlil ini senior saya di HMI. Ada juga Pak Boy, Mas Anin, Bang Lutfi dan semuanya. Terima kasih atas undangan Tri Megah. Ini acaranya sangat megah sesuai dengan namanya. Tepuk tangan dulu buat Tri Megah. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil mengenai global political and economic uncertainty. Dan tentu saja impact-nya terhadap Indonesia baik secara politik domestik maupun ekonomi. Nah, Bapak sekalian, tahun 2024 ini tahun yang sangat krusial karena ada banyak pemilu, di antaranya adalah Amerika Serikat bulan November, kemudian Taiwan sudah terjadi tanggal 13 Januari kemarin, hasilnya mengirim sinyal yang mix karena partai yang berkuasa yang anti China menang, tetapi kemenangannya jauh di bawah 50%. Dan tentu saja adalah Indonesia. Nah untuk konteks Amerika ada uncertainty yang cukup lumayan
karena Biden yang kinerja ekonominya secara umum baik, tetapi persepsi ekonominya, vibe-nya itu sangat buruk. Dan per hari ini survei-survei menunjukkan Biden kemungkinan kalah kalau melawan Donald Trump. Dan itu mengirim sinyal yang cukup bahaya, karena kalau Trump menang, kemungkinan komitmen Trump untuk membantu Ukraina itu akan diragukan. Dia cenderung lebih menitik beratkan pada kebutuhan pragmatis Amerika, dan kalau itu terjadi, Rusia akan menguasai Ukraina yang merupakan halaman belakang Eropa. Jadi ada banyak uncertainty, termasuk uncertainty soal ekonomi, tetapi apa yang kita rasakan? Perkembangan dunia yang gloomy tadi, apa impactnya? Tadi Pak Bahlil sudah menyebut, di tengah tekanan yang sedemikian berat di tingkat global, minimal kalau kita lihat tekanan terhadap ekonomi domestik kita, ternyata banyak lembaga-lembaga yang kredibel itu memperkirakan ekonomi domestik kita masih tumbuh kisaran 5%. Bahkan OECD sekalipun yang relatif lebih pesimis dalam memprediksi pertumbuhan ekonomi 2023 itu masih mengestimasi sekitar 4,8. Tahun ini diperkirakan di tengah melambatnya ekonomi China pun kita masih diprediksi sekitar 5%. Nah, mengapa ekonomi ini penting? Saya sampaikan. Karena ekonomi sangat krusial dalam menentukan peta elektoral bulan depan. Jadi Bapak sekalian, ada konsultan namanya James Carville. Dia membantu Bill Clinton tahun 92 melawan incumbent yang sedang digadang-gadang sebagai pahlawan Amerika, namanya George Walker Bush. Tahun 90, George Bush mengirim pasukan ke Kuwait, mengusir Irak, dan dunia bertepuk tangan kepada George Bush. Dan ketika pulang dan menghadapi pemilu menentukan, tahun 92, George Bush ini kalah oleh penantang namanya Bill Clinton. Dan Carville memberikan resep sederhana untuk mengalahkan incumbent sekuat Bush. It's the economy stupid. Jadi kalau pengen menang, ekonomi penting. Dan kalau kita lihat data ini, tren persepsi nasional terhadap ekonomi yang negatif terus turun. Bahkan persepsi publik hari ini lebih banyak mereka yang mengatakan positif ketimbang negatif. Apa penyebabnya? Salah satunya ini. Jadi data tren kami dari tahun 2004 sampai terakhir Desember 2023 itu crystal clear. Jadi kalau inflasi naik, persepsi terhadap ekonomi buruk dan approval rating jadi jeblok. Siapapun presidennya. Kita punya data zaman Ibu Mega dan Gus Dur, tetapi tidak apple to apple untuk kita bandingkan dengan dua presiden terakhir yang terpilih 2 periode. Tetapi polanya sama. Kalau inflasi naik, approval rating turun. Kalau inflasi turun, approval rating presiden naik. Jadi the logic is simple. Kalau approval rating naik, itu karena masyarakat mengapresiasi inflasi yang bisa ditekan. Dan kebetulan kebijakan infrastruktur yang digeber habis oleh Presiden Jokowi itu berhasil menurunkan biaya logistik. Selain tentu saja kebijakan-kebijakan lain yang membuat inflasi bisa ditekan di bawah 3%. Dan itu yang menjelaskan. Jadi hanya sekali Presiden Jokowi approval ratingnya di bawah 50%, yaitu Juni 2015 ketika inflasi menyentuh antara 7-8%. Tapi setelah itu relatif bisa dijaga. Sementara zaman Pak SBY yang warna biru, inflasi lebih fluktuatif. Dan kalau saya summeringkan, di pojok kiri atas, memang inflasi zaman Pak SBY itu umumnya lebih tinggi ketimbang zaman Pak Jokowi. Jadi ini kira-kira yang menjelaskan mengapa Presiden Jokowi kalau Bapak sekalian lihat, terutama di periode kedua, approval ratingnya malah naik. Dan mohon maaf, trennya atau polanya berbeda dengan jelang Pak SBY habis masa jabatannya di 2014. Jadi tren approval rating Pak SBY meskipun sempat menyentuh 85%, tertinggi dalam sejarah
kita melakukan survei sejak 99, tapi justru menurun ya, menjelang pemilu 2014. Jadi ini yang menjelaskan mengapa Presiden Jokowi bisa jadi kingmaker, karena approval ratingnya justru naik menjelang masa jabatannya berakhir. Nah, Bapak sekalian, terakhir angkanya sudah 79%, kolega saya dari LSI menemukan 80,8%, kemudian ada juga LSI yang lain, Lembaga Survei Indonesia 83% per hari ini. Dan akibatnya secara elektoral sangat terang benderang. Siapapun calon presiden yang terasosiasi dengan presiden populer itu akan mendapatkan berkahnya. Nah, apa penyebabnya? Salah satunya yang paling atas disebutkan secara top of mind adalah bansos. Jadi bansos Bapak sekalian tahun 2024 naik 12,4% dibanding sebelumnya. Dari 430-an T, tahun ini 496 triliun. Dan ada distribusi bansos dirapel untuk 3 bulan diberikan sebelum pemilu. Jadi electorally matters. Dan kalau kita cek di sini, memang itu yang disebut ya. Yang kedua adalah infrastruktur. Nah, ini mulai agak panas sedikit ya. Waktu berapa? Jadi pemilu 2024 Bapak sekalian itu unik karena pertarungan bukan hanya antar capres atau antar cawapres, tapi juga antar kingmaker. Suatu saat Bang Ahmad Sahroni, bendum Partai Nasdem, membuat posting di IG, dikasih caption, tidak sulit buat saya memilih. 01 gambarnya Bang Surya Paloh, 02 gambarnya Pak Jokowi, 03 gambar di belakangnya Ibu Mega. Jadi kata beliau, saya mudah sekali memilih 01 karena ada Bang Surya Paloh. Tetapi belasan ribu komen menjawab mudah buat saya memilih 02 karena di belakangnya ada Pak Jokowi. Itu tapi komennya nggak dihapus sama Bang Roni, dia gentleman ya sampai sekarang. Anda bisa cek IG-nya Bang Roni. Nah, ini elektabilitas sampai 16 Januari. Jadi Bapak sekalian, saya belum punya data terbaru, masih di lapangan, tetapi ada tren terbaru dari LSI DNIJA yang sudah menyentuh angka 50%. Data saya minimal sampai pertengahan itu baru 48%. Ini trennya, survei tatap, belum tren, ini survei tatap muka akhir pertengahan Januari, kalau kita lihat trennya seperti ini. Jadi sebelah kanan itu adalah elektabilitas berdasarkan survei tatap muka, sebelah kiri adalah elektabilitas 3 paslon berdasarkan survei telepon. Datanya konsisten. Yang kita bisa simpulkan adalah, pertama, selisih antara paslon 02 dengan 01 dan 03 itu sangat jauh, secara statistik signifikan. Tetapi yang belum bisa kita ambil kesimpulan secara konklusif adalah apakah bulan depan sudah pasti satu putaran atau tidak. Saya belum berani mengambil kesimpulan itu, karena surveinya masih di lapangan. Nah, dalam statistik, kita tidak mengenal istilah kepastian dan kemustahilan. Jadi dalam statistik, kita melakukan pendugaan parameter, dan dalam pendugaan parameter itu, yang kita kenal adalah kemungkinan, atau dugaan, atau probabilitas dan peluang. Jadi dari data ini, meskipun belum konklusif untuk mencapai 50% plus 1, tapi probabilitas buat paslon 02 untuk menang satu putaran meningkat dibanding bulan lalu. Itu yang bisa kita simpulkan. Nah, kalau misalnya ada survei yang terbaru yang menemukan elektabilitas 02 dapat 50% plus pun masih ada margin of error.
Jadi perlu hati-hati gitu ya dalam membaca ini. Memang probabilitas 02 menang 1 putaran meningkat, tetapi belum aman. Nah pertanyaannya, kalau misalnya terjadi 1 putaran, apa implikasinya? Secara ekonomi, secara politik. Saya kebetulan banyak sekali diundang oleh para bisnis community. Secara ekonomi mereka tidak terlalu peduli, secara politik ya, tidak peduli siapapun yang menang. Karena buat kalangan ekonomi, kepastian itu penting. Sementara politik, ya, kepastian dalam politik ya, adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi memang agak ribet di situ. Tapi dari data ini Bapak sekalian, saya bisa ambil kesimpulan, satu, tunggu sekali lagi survei sampai tanggal 10 Februari. Dan kalau misalnya trennya naik, itu seharusnya tercapture. Karena survei LSI DNIJA itu dilakukan sampai tanggal 26 Januari. Sementara survei saya sampai tanggal 16 Januari. Jadi sebenarnya make sense temuan DNIJA itu. Karena mereka surveinya lebih mutakhir. Jadi kalau betul ada tren kenaikan sekitar 2-3%, berarti asumsi yang ditemukan oleh LSI DNIJA benar, yaitu sekitar 50% plus. Tetapi secara statistik, 50% plus pun itu bisa dibaca minus 2,9% karena adanya margin of error. Nah pertanyaan kemudian adalah, apa yang bisa membuat 1 putaran atau 2 putaran? Ini yang terakhir, slide saya yang terakhir ya. Pertama Bapak sekalian, ada konstitusi pasal 6A ya, nomor 3 yang mensyaratkan 3 yang harus dipenuhi buat seorang paslon untuk menang 1 putaran. Yang pertama adalah secara nasional harus dapat 50% plus 1. Oke. Yang kedua, syarat 50% plus 1 tadi pun harus tersebar minimal di 20 provinsi. Nah, untungnya di tempat Pak Bahlil ini sudah ada pemekaran. Jadi ada 6 provinsi di Papua. Oh, kata Pak Bahlil, 6 provinsi pemilih Pak Prabowo semua. Jadi syarat kedua ini saya kira mudah untuk dipenuhi. Yang ketiga, kalaupun toh kalah, nggak boleh di bawah 20%. Nah, kami punya survei puluhan ribu sampelnya untuk bisa melihat, menzoom in sampai tingkat provinsi. Syarat di pasal 6A ini terpenuhi. Tinggal 1, apakah dapat 50% plus 1 atau tidak. Nah, itu misteri yang pertama, dapat 1 putaran atau tidak. Yang kedua, ya, kalau misalnya terjadi 2 putaran, itu juga belum konklusif siapa yang akan menemani Pak Prabowo di putaran kedua. Kalau kita lihat data ini, Bapak sekalian, secara absolut suara Anies Baswedan lebih tinggi ketimbang Ganjar. Tapi secara statistik kita nggak bisa menyimpulkan apakah Ganjar atau Anies yang masuk putaran kedua. Yang bisa kita simpulkan dari data ini, hampir pasti Pak Prabowo kalau misalnya tidak bisa menang 1 putaran, masuk di putaran kedua. Tetapi siapa yang menemani, itu masih misteri Tuhan, selain jodoh dan kematian. Jadi kita nggak tahu. Tetapi kemungkinan besar Mas Anies yang masuk putaran kedua kalau misalnya gagal 1 putaran. Nah di situ kira-kira, nah ini saya dapat banyak pesan ya sebagai penutup dari para pelaku bisnis, terutama para pejabat pemerintahan ini, Pak Bahlil ya. Di mana-mana Pak, dalam sistem runoff itu umumnya putaran kedua itu dilakukan 2 minggu setelah putaran pertama. Di Indonesia ini kok sampai 3,5 bulan. Jadi kalau misalnya terjadi 2 putaran, putaran keduanya bulan Juni. Dan itu menambah ongkos uncertainty secara politik maupun secara ekonomi. Bapak-Bapak sekalian yang pakai pendekatan konservatif mungkin makin lama wait and see-nya.
Tapi kalau di Turki, di Argentina, di banyak negara, habis pemilu 2 minggu kemudian langsung putaran kedua. Gunanya satu untuk mempercepat proses transisi politik, yang kedua menghemat biaya. Karena TPS-nya nggak perlu diganti ulang kan. Yang kedua, toh pesertanya kan sama aja. Kita ini pesertanya sama aja, masuk putaran kedua masih ada debat capres-cawapres 2 kali. Itu aneh bin ajaib. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian yang ada di DPR dan pemerintah itu mengoreksi ini supaya cepat buat pelaku bisnis mengambil kesimpulan. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi kita berharap apa yang akan terjadi bulan depan itu bisa berlangsung aman dan jurdil ya. Ini penting nih sebagai penutup saya sampaikan satu teori dari profesor senior namanya Profesor Mark Thompson. Jadi suatu saat saya datang ke Eurosis, European Southeast Asian Studies. Saya selesai presentasi, paper saya ikut paper dia. Menarik itu papernya. Judulnya What Went Right with Indonesia. Biasanya akademisi itu nyari kesalahan Indonesia ya, nyari kesalahan negara yang mereka kaji. Dia justru mencari apa yang menarik dari Indonesia. Mengapa Indonesia jadi outlier? In a good way. Jadi dia bandingkan data-data dari seluruh negara demokrasi baru, dari FIDEM, dari Freedom House, dia temukan negara-negara demokrasi baru itu umumnya gagal demokrasinya. Mereka tidak survive demokrasinya. Tapi Indonesia survive. Dan jawabannya adalah karena Indonesia elitnya itu punya kesepakatan yang baik tentang demokrasi. Teorinya namanya elite settlement. Apa itu? Elit politik di Indonesia meskipun masih banyak yang korup, mungkin banyak yang nggak kompeten, tapi mereka percaya bahwa demokrasi is the only game in town. Ini beda dengan negara-negara demokrasi baru yang lain. Kalau kalah pemilu, mereka kudeta. Di Indonesia enggak. Kalah pemilu, mereka protes ke Bawaslu, mereka protes ke MK, tapi kalau MK sudah mengambil keputusan bahwa kamu tetap kalah, mereka sami'na wa ta'na. 5 tahun lagi mereka challenge melalui pemilu. Dan itu kabar baik buat Bapak Ibu sekalian, para pelaku bisnis. Jadi nggak perlu khawatir sama pesta demokrasi bulan depan, karena political risk kita sangat rendah. Anda bisa cek dari Eurasia, itu lembaga think tank terkemuka, kita risiko politiknya rendah dan karenanya Bapak Ibu sekalian nggak perlu terlalu cemas menghadapi tahun politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cek. Ini- Oke, terima kasih Prof. Burhan. Prof. Burhan agak beda ya sama mentornya ya. Kenapa? Mentornya ngomong pemahzulan kemarin kan. Siapa? Oh, profesor juga. Tapi tadi Prof. Burhan menutup dengan teori dari Profesor siapa Prof tadi Prof? Mark Thompson. Ari punya kutipan dari Profesor Honoris Causa Bahlil Lahadalia. Coba lo. Kasih. Katanya begini, itu bedanya kalau Prof. Burhan bilang tadi kalau di ekonomi orang itu cenderung mencari kepastian. Kalau politik mencari kemungkinan. Kalau di atas, kalau di orang yang di bawah harus punya harapan. Ya kan kayak Prof. Burhan tadi 1 putaran atau enggak, saya belum bisa memastikan. Itu karena yang di bawah harus diberi harapan. Yang di atas harus diberi kecemasan. Hati-hati nih Pak Prabowo nih, bisa-bisa 2 putaran. Terus Prof. Bahlil waktu itu nyeletuk dari belakang. Itu namanya opportunity Dinda. Ini lebih sahe itu daripada Mark Thompson ini kan. Ya, jadi Prof. Burhan menyampaikan apa itu opportunity dalam politik tadi. Iya, itu bisa masuk teori baru tuh. Iya, Profesor Kiai Haji Honoris Causa Bahlil Lahadalia. Nah yang kedua nih Din. Ya. Beliau yang mulia ini nanya tadi, ini boleh kampanye nggak ya katanya. Iya. Gimana ketua tim kampanye nanya boleh kampanye atau enggak. Ini aneh juga nih. Iya.
Jangan khawatir Yang Mulia Rosan Roslani, ini 30% dari orang yang hadir di sini adalah Bawaslu ya, yang memantau apa omongan kita di sini. Ya, oke, kita persilakan untuk bisa memberikan cuaca terkini dari Pak Prabowo dan Gibran ya. Kita serahkan kepada Pak Rosan Roslani. Ya, silakan Yang Mulia. Ya. Iya. Oh, mau talk show? Boleh. Boleh. Oke, kita tanya aja, kita Tanya pancing aja, pertanyaan. tanya. Ya, jadi saya mau nanya aja langsung. Boleh. Apa yang disampaikan oleh Prof. Burhan tadi soal, kan yang paling banyak berbicara soal satu putaran dan gimana yang leading sekarang di dalam banyak survei juga Pak Prabowo gitu. Nah, gimana caranya meyakinkan publik hari ini bahwa skenario satu putaran itu adalah skenario yang paling baik dan paling mungkin untuk terjadi hari ini. Silakan Yang Mulia. Terserah. Boleh berdiri, Kalau boleh berdiri, jalan-jalan, kita asal berdiri jangan juga, walk kan? out aja Pak. Ya, silakan. Oke, mungkin saya berdiri biar kelihatan yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sudah diundang di tempat yang terhormat ini oleh Tremegah, terutama atas kehadiran Pak Menteri Investasi yang sangat luar biasa di presentasinya, Pak Bahlil Lahadalia. Kalau di sini kita harus panggil Pak. Kalau biasa kita panggil Dinda, ini Pak Bahlil Lahadalia. Dan tentunya juga terima kasih kepada Pak Boy Thohir dan ada Pak Edwin Suryajaya, ada ini mentor semua orang soalnya Pak Lutfi, Menteri Perdagangan di banyak era, dan juga ada Pak Anin, Pak Peter, dan juga seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan sebanggakan. Buat saya ini sebenarnya pas diundang ini seperti kembali ke rumah sendiri. Kenapa? Karena pasar modal itu dunia yang saya geluti selama 20 tahun. Sebelum saya menjadi duta besar, ketua umum Kadin dan yang lain-lain. Jadi kalau ditanya apakah saya memahami dunia pasar modal, perasaannya maupun keinginannya, insya Allah sih cukup memahami karena 20 tahun itu bidang saya, gitu ya. Dan oleh sebab itu, makanya tadi saya harus menyesuaikan. Ini saya pakai topi ketua TKN atau saya sebagai penggiat pasar modal 20 tahun yang lalu. Jadi mesti menyeimbangkan itu, ya kan. Nah, tentunya yang ingin saya sampaikan, tapi ini pertanyaan lebih kepada teknis satu putaran. Kalau saya bisa sampaikan kita sebagai pegiat pasar modal, kemudian para investor, masyarakat, kalau kita lihat surveinya saja, mengatakan 80% lebih, tepatnya 84% ingin satu putaran. Ingin satu putaran. Kenapa? Kita di dunia usaha, kita kembali lagi selalu ingin apa? Kepastian. We don't like surprises gitu. We don't like surprises. Kita ingin kepastian. Kalau tadi disampaikan oleh Prof. Burhan, mungkin di politik lebih kepastian itu adalah ketidakpastian. Kalau kita inginnya adalah kepastian. Dan dengan satu putaran ini tentunya akan lebih memberikan kepastian. Yang pertama ingin kepastiannya apa? Kalau dari kami, dari saya kepastiannya presidennya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu kepastian. Insya Allah tanggal 14 Februari. Ya kan? Tentunya dengan ada kepastian itu semua itu bisa berjalan kembali normal. Bisa berjalan kembali normal karena kalau di dalam masa kampanye ini yang kemudian nanti akan kalau itu 2 putaran akan jadi wait and see-nya akan makin panjang. Dan itu masalah ketidakpastian akan terus berjalan. Dan kedua tentunya kalau ada masa kampanye, fokus kita semua pasti di kampanye. Obviously secara naturally itu di kampanye. Sedangkan kalau kita lihat apa sih yang membuat kita bisa berjalan dengan baik nih di Indonesia? Selama ini saya bilangnya ada satu yang kita punyai selama bertahun-tahun, puluhan tahun adalah peace and stability. Peace and stability is the core of Indonesia. Perdamaian dan kestabilan. Dan tentunya ini kita ingin jalankan terus ke depannya dengan
melakukan perdamaian, kestabilan, kesinambungan, dan juga penyempurnaan. Dan ini yang akan membuat Indonesia akan menjadi lebih baik dan lebih maju ke depannya. Dan Pak Prabowo, kalau boleh sampaikan, hanyalah satu-satunya paslon yang secara terbuka menyatakan kalau beliau terpilih dan diberikan mandat, akan mengajak, merangkul pihak lawannya untuk bersama-sama membangun negeri yang kita cintai ini. Berarti itu membuktikan apa? Beliau sangat tahu dan sangat paham bahwa perdamaian dan kestabilan adalah kunci untuk kita terus melangkah maju ke depannya. Dan beliau memahami itu. Oleh sebab itu, kalau tanya satu putaran atau sekali putaran kalau kami bilangnya, itu saya rasa adalah keinginan, bukan saya rasa, keinginan kita semua. Dan langkah-langkah menuju sekali putaran bisa terjadi karena kenapa? Karena bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini semuanya milih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tentunya saya sebagai ketua tim pemenangan Pak Prabowo Mas Gibran, tentunya selalu memberikan masukan-masukan. Untuk pasar modal ini apa yang penting? Saya yakinkan bahwa kita justru ingin membuat pasar modal ini terus bergerak, terus maju. Kita ingin dorong dana pensiun, BP Plaspen, BPJS untuk investasi di pasar modal, terutama di saham-saham blue chip. Supaya investasi bapak-bapak, ibu-ibu yang udah di sini ikut naik di saham-saham blue chip, iya kan? Semuanya final, itu yang kita inginkan. Jadi kita kalau investasi ingin yang naik, iya kan? Kalau kita naik, untungnya tadi disampaikan ada Pak Ara juga ya yang tadi mau datang. Tadi nggak datang. Kita inginnya ARA atau rejection atas, ya kan? Kalau di pasar modal. Jadi saya sampaikan ini karena saya selama ini 20 tahun di pasar modal, pasti ingin kita pasar modal ini terus bergerak maju, investasi yang masih banyak, makin besar, makin meningkat, dan tidak bagaimana kalau kita bisa meyakinkan investor luar untuk berinvestasi di pasar modal, kalau institusi di dalam negerinya tidak berinvestasi di pasar modal. Semakin besar base-nya, semakin besar ininya, yang berinvestasi, insya Allah marketnya akan makin meningkat. Dan yang ingin saya sampaikan, mungkin di banyak kesempatan disampaikan, dari paslon nomor 2 akan menaikkan pajak. Saya mau kasih klarifikasi di sini. Yang kita lakukan, kita ingin base pajaknya meningkat. Maksudnya supaya orang yang bayar pajak itu lebih banyak. Lebih banyak. Tapi diskusi kita dalam, justru kita ingin menurunkan nilai persentasenya. Misalnya pajak 10%, kita ingin turunkan supaya orang tuh bayar pajak lebih banyak, tetapi tidak terbebani dan yang paling penting merasakan dari pajak itu. Contohnya apa? Pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, itu yang ingin kita tingkatkan ke depannya. Dan saya meyakini dan saya juga meyakini kita semua yang ada di sini ingin semua bersama-sama bertumbuh, berkembang secara baik. Dan kita pun harus bisa melihat, ini kalau saya singgung geopolitik sedikit, adalah karena ini sesuai dengan temanya, tadi dikasih tahu mesti agak menyinggung sedikit mengenai geopolitik, kebetulan karena saya sebelumnya adalah Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, kita juga harus di tengah uncertainty di dunia yang makin besar ini, kita juga harus mengerti dan memahami apa kebijakan dan juga policy dari negara-negara tersebut. Contohnya negara-negara besar, apa kebijakannya? Karena ini mau tidak mau juga akan mempengaruhi kita. Contohnya misalnya di Amerika Serikat, di US. Mereka ada hanya 2 political partinya, Republican dan Demokrat. And dua-duanya setuju dan menyampaikan bahwa the tension with China is gonna be akan panjang. Waktu saya tanya ke mereka dengan para pejabatnya, apakah hanya 10 tahun, 15 tahun, mereka tertawa. Mereka bilang ini akan panjang, mungkin akan lebih semi permanen.
Karena mereka dua parti itu agree China is gonna be a long term threat to the nation. Akan menjadi ancaman untuk US. Nah, dengan memahami situasi dan kondisi ini, tentunya kita sebagai pemerintah harus mengerti, mengambil kebijakan, policy ke depannya. Dan Pak Prabowo dengan exposure luar negerinya yang sangat-sangat besar, itu sangat memahami. Beliau, kita ketahui bahasa Inggrisnya very fluent, Perancisnya sangat fluent, Jermannya sangat fluent, sangat lancar, dan beliau menyatakan bahwa kita akan ingin memberikan dampak yang lebih besar lagi, menjadi pemain dunia, paling tidak kita harus menjadi leader di ASEAN. Karena naturally kita adalah leader di ASEAN, dari jumlah penduduk, dari luas lahan, dari economic size, itu kurang lebih 40% dari ASEAN. Jadi kita mesti bisa memimpin ASEAN ke depannya. Jadi oleh sebab itu, udah dikasih kode, waktu saya ngomongnya agak kelamaan, itu mungkin yang saya bisa sampaikan sambil kita berjalan Q&A lainnya. Terima kasih. Oke, kita langsung ke Q&A. Ya, Q&A kita persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan bertanya. Kayaknya ada mekanisme ini tadi ya, barcode tadi ya. Ya. Tuh, ada tuh. Oke, boleh nanya apa aja asal jangan nama-nama ikan. Oke, tapi sebelum udah. Oke. Oh nih Prof Burhan. Nama Jessica, ya, nama penanyanya Jessica Wijaya. Pertanyaannya, berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya, bagaimana dinamika VTO ini voters turnout nanti tanggal 14 Februari, khususnya karena banyaknya milenial Gen Z yang merupakan basis pendukung 02. Nah biasanya nih yang Prof Burhan, 14 Februari hari Valentine itu klub-klub dan juga hotel-hotel banyak diskonnya. Ini bisa mengganggu partisipasi pemilih nih katanya. Dan banyak liburan juga sebelumnya kan. Betul, konser-konser ada juga banyak katanya. Gimana Prof Ya Burhan? betul, ini Jessica menanyakan sesuatu yang sangat empirik. Dan menurut saya salah satu penentu apakah bulan depan akan terjadi satu putaran atau tidak. Karena dalam survei itu yang aktif adalah enumerator. Jadi surveyor yang mendatangi pemilih yang terpilih secara random. Tetapi di hari H nanti itu meniscayakan aktifnya pemilih untuk datang ke TPS. Jadi kalau misalnya tingkat partisipasi dari ketiga paslon itu relatif sama, kisaran 80-an%, tidak bias ke salah satu calon, kemungkinan bisa satu putaran. Tapi kalau misalnya basis pendukung Pak Prabowo yang sebagian besar berasal dari generasi Z maupun milenial tidak terlalu aktif menggunakan hak pilihnya, kemungkinan 2 putaran. Jadi turnout ini menentukan. Karena kalau kita zoom in, siapa sih pendukung Pak Prabowo? Itu terutama datang dari Gen Z dan generasi milenial. Jumlahnya besar, menurut KPU DPT kita bulan depan yang berasal dari 2 segmen generasi ini 56%. Di generasi Z, 70% generasi Z mengatakan akan memilih paslon 02. Tapi itu baru intensi. Jadi saya menyebut ada semacam Gen Z and Millennial Paradox. Dari satu sisi jumlah mereka sangat besar, sekitar 56% dari total populasi pemilih. Tetapi turnout-nya kalau kita mengacu pada pengalaman pemilu sebelumnya itu rendah. Jadi misalnya 2019 itu turnout tingkat partisipasi di Pilpres 81%. Tetapi pemilih muda yang menggunakan hak pilihnya 5 tahun lalu cuma 60-an%. Dan kalau ini terulang, Pak Rosan, artinya polanya berulang, anak muda kurang begitu menggunakan hak pilihnya, itu yang secara elektoral dirugikan adalah paslon 02. Karena ini basis dari pendukung Pak Prabowo Gibran. Nah tadi tantangannya udah disebut tuh sama Budi maupun Ari ya. Ada banyak liburan jelang tanggal 14 Februari. Hari Kamis libur Isra Miraj. Hari Jumat tanggal 10 libur Imlek. Sabtu Minggu
Jangan lupa weekend. Hari Rebo tanggal 14 libur nasional karena kita pemilu. Jangan-jangan sudah ada nih yang ya berpikir untuk ngambil cuti Senin dan Selasa. Itu tinggal cuti 2 hari aja udah dapat seminggu Dalam gitu Prof ya. Jadi ini salah satu yang menurut perspektif tim 02 harus diantisipasi. Karena dari sisi militansi 01 lebih bagus pemilihnya ya. Dalam survei misalnya mereka mengatakan kemungkinan untuk datang ke TPS lebih tinggi. Itu Pendukung kenapa Anies. Prof? Kenapa pemilihnya Mas Anies jauh lebih militan untuk bisa datang ke Memang TPS? terutama dari segmen Islam yang religius ya. Mereka banyak yang mengatakan akan menggelar operasi subuh putih. Jadi di hari H tanggal 14 sholat subuh di masjid, di musola, pakai baju putih-putih kemudian mengajak yang lain. Nah, mungkin Pak Rosan nanti perlu bikin operasi apa begitu ya. Untuk meningkatkan turnout pendukung 02. Sebab kalau misalnya turnout pendukung 02 terutama dari segmen anak muda itu tidak terlalu aktif menggunakan hak pilihnya, itu yang dirugikan adalah paslon 02. Tapi kalau mereka, saya udah hitung modelnya, tingkat turnout 02 minus 3% saja, itu satu putaran. Jadi asumsinya kalah militansinya dibanding yang lain, asalkan tidak lebih dari minus 3% dibanding 01 atau 03, satu putaran masih mungkin buat pasangan 02. Nah itu tantangannya ya, karena jangan sampai misalnya pendukung Pak Rosan habis menggelar party berkaitan dengan Valentine, bangun kesiangan, datang ke TPS sudah tutup. Oke, terima kasih Prof. Oh gitu. Oke. Atau Pak Rosan ada mau tanggapan nggak? Ini karena yang rawan terkoreksi datang ke TPS adalah pemilihnya Prabowo Gibran yang sebenarnya secara elektoral itu gemuk sekali di milenial dan Gen Z. Tapi milenial Gen Z ini yang paling rawan untuk bolos dalam nyoblos di 14 Februari nanti. Gimana Pak Rosan? Ya memang tadi itu yang disampaikan oleh Prof. Burhan, memang itu adalah satu tantangan buat kita karena kita juga mengetahui dari angka-angka kita, pemilih besar kita itu adalah Gen Z dan juga millennials. Dan memang dengan libur yang ada, ya ini suatu membuat tantangan menjadi lebih besar. Tetapi kita juga menyampaikan ke mereka, ya kalau mau kita mulai sosialisasikan baik melalui tim kampanye kita, kemudian kita ada dan rencana-rencana lainnya yang kita sudah mulai jalankan adalah ya kalau mau liburan ya udah liburan sampai minggu saja. Kenapa? Karena kalau liburan itu bisa setiap saat. Tapi pemilu itu 5 tahun sekali dan ini adalah menentukan nasib bangsa, menentukan nasib anak-anak muda mereka. Dan kita lihat dari para pemilih muda ini memang kita sosialisasikan juga bagaimana kalau mereka berlibur dan masih bisa bermilih. Tapi itu sebaiknya kita bilang udah di rumah dulu hari Minggu sampai mau liburan silahkan dari Kamis sampai Minggu itu juga udah cukup ya. Dan ini karena ini kembali lagi menentukan nasib bangsa dan juga anak-anak muda ke depannya. Oke, disarankan untuk lobby juga PHRI ini ya Pak Rosan ya, karena jangan sampai ada diskon hotel gede-gedean ya, atau diskon alkohol gede-gedean juga di klub-klub gitu nanti orang late night gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke. Q&A apa udah habis? Oke, karena waktu sudah habis kita akan tutup nanti kita satu statement dari ada lagi nih. Ada. Oh udah balik. Pak Bahlil udah pulang. Bagaimana dampak? Oke, nanti aja karena Pak Bahlil udah pulang mungkin bisa langsung dijawab oleh. Ini salah nih, bukan dokter, Prof Bahlil nih. Iya. Oke, karena waktu sudah semakin singkat saya mau ke Prof Burhan nanti juga Pak Rosan. Ini kita bicara what if. Itu tadi kan asumsinya Pak Rosan menginginkan satu putaran. Financial market juga menginginkan mungkin tensinya seperti itu. Tapi apa skema dan cuaca yang akan terjadi di putaran kedua? Mengingat kita tahu sekarang kondisinya Mas Ganjar dan Mas Anies rasanya narasinya sudah relatif sama. Seperti oposisi.
Iya. Ada juga di media sosial ada angkanya angka 4 gitu misalnya yang baru-baru ini. Nah, Prof Burhan membacanya seperti apa? Itu Prof Burhan. Ya, jadi kalau misalnya terjadi 2 putaran, ada 2 barikade yang harus dilalui, diatasi oleh entah Anies atau Ganjar. Kalau mereka misalnya masuk di putaran kedua. Yang pertama adalah membangun koalisi di tingkat elit. Yang kedua adalah meraih dukungan di tingkat massa. Dan dua-duanya sama-sama sulit. Di tingkat elit, taruhlah misalnya Anies Baswedan yang masuk putaran kedua, itu tidak serta-merta mendapatkan dukungan dari partai-partai pendukung Ganjar. Karena hubungan di tingkat elit itu lebih kompleks. Saya kira Bang Surya dan Ibu Mega belum ngopi sejak lama. Dan itu akan mempersulit untuk mendapatkan dukungan dari PD Perjuangan seandainya ya, Anies yang masuk putaran kedua. Belum lagi sulit membayangkan PKS dan PD Perjuangan ketemu. Itu seperti minyak dan air, baik di tingkat elit maupun di tingkat massa. Nah yang kedua, asumsinya terjadi kesepakatan di tingkat elit, terutama antara PD Perjuangan P3 yang mendukung Ganjar dengan PKB, kemudian Nasdem dan PKS, itu tidak serta-merta otomatis bisa turun ke bawah. Tadi saya belum sempat menyampaikan data temuan survei overtime kita yang menemukan pola yang sangat sistematik di mana kalau misalnya terjadi 2 putaran, taruhlah antara Pak Prabowo versus Anies Baswedan, itu basis massa pendukung Ganjar yang notabene berasal dari PD Perjuangan, itu sebagian besar mengalirnya ke Pak Prabowo. Kemudian kalau misalnya Mas Ganjar versus Pak Prabowo di putaran kedua dan Mas Anies yang gagal, itu lagi-lagi pendukung Mas Anies kalau tidak mendapati nama Mas Anies di kertas suara, itu juga kemungkinan besar ke Pak Prabowo. Kisarannya 58% versus 30%. Pertanyaannya kenapa? Kenapa? Nah, yang paling bisa menjelaskan adalah karena Pak Prabowo berhasil menampilkan diri sebagai figur kandidat tengah. Jadi basis pendukung Mas Anies itu sebagian besar adalah pemilih Pak Prabowo di 2014 dan 2019. Jadi per hari ini suara Pak Prabowo kurang lebih sekitar 48,5%, ya, itu sekitar 48%-nya itu masih bertahan memilih Pak Prabowo, ya. Tetapi pemilih lama Pak Prabowo separuhnya udah lari ke Mas Anies. Kalau Mas Anies nggak masuk putaran kedua, mereka balik kandang. Demikian juga dengan misalnya pemilih PD Perjuangan dan basis nasionalis. Untuk memilih Mas Anies di putaran kedua, seandainya Mas Ganjar tidak lolos, putaran pertama, itu secara spektrum ideologis juga terlalu jauh. Ya. Maka mereka akan cenderung mencari figur yang bisa diterima di tengah. Nah jadi per hari ini Pak Prabowo itu diuntungkan karena positioningnya sebagai middle candidate. Jadi saya ingin cerita ya Bos sekalian, Pilpres di Amerika dimulai dari konvensi waktu itu di internal Partai Republikan. Ya. Waktu itu ada lawan kuat, ya. Kemudian ada calon dari internal Partai Republikan yang tidak terlalu kuat, namanya Abraham Lincoln. Nah suatu saat Lincoln dipaksa untuk maju. Lincoln ini positioningnya itu di tengah. Dia tidak seradikal koleganya yang pengen menghapus budak kulit hitam, tapi juga tidak selunak koleganya yang lain yang pengen melanjutkan kebijakan budak kulit hitam. Dia di tengah-tengah. Di putaran pertama dia kalah. Tetapi dia punya satu statement yang sangat terkenal itu. Saya tetap maju karena saya akan jadi cinta kedua buat basis pemilih partai saya. Cinta pertama mereka mungkin ke lawan kuat saya. Tetapi ketika terjadi 2 putaran, siapapun yang nggak masuk di putaran kedua pasti akan memilih saya. Nah keunggulan itu sekarang dinikmati oleh Pak Prabowo. Memang itu survei hari ini, artinya masih ada. Ya 3,5 bulan kalau misalnya
terjadi putaran kedua. Jadi saya ada diskusi sama Marcus Mishner, profesor dari Australia, dia mengatakan, saya mengatakan anything can happen in the next 3 months. Kemudian dia nanya balik, please define what anything is yang bisa mengubah keadaan elektoral sekarang. Karena dia mengeluarkan satu statement yang sangat strong, Pak Prabowo jadi presiden baik 1 atau 2 putaran. Itu statementnya Marcus. Makanya dia minta saya mendefinisikan what anything is yang bisa mengubah peta elektoral itu. Saya nggak bisa jawab. Dia yang kemudian menjawabnya. 1, anything itu bisa mengubah kalau 1, ekonomi kolaps. Dalam waktu singkat terjadi inflasi puluhan persen seperti di Argentina, seperti di Turki, atau seperti di tempat lain. Mungkin nggak inflasi puluhan persen selama 3 bulan? Bapak sekalian yang bisa menjawabnya. Saya pribadi mengatakan sulit, untuk tidak mengatakan mustahil. Ya. Yang kedua, kata Marcus Mishner, itu peta bisa berubah kalau Pak Jokowi berubah pilihannya, dukungannya. Karena naiknya Pak Prabowo di bulan Oktober akhir, itu setelah kejadian Prabowo Gibran didaftarkan ke KPU. Jadi meskipun ada banyak kesamaan antara Pak Jokowi dengan Mas Ganjar, sama-sama satu partai, sama-sama dari Jawa Tengah, sama-sama karakteristiknya, tapi masyarakat terutama pendukung Pak Jokowi melihat darah lebih kental daripada air. Dan ketika Gibran jadi pasangan Pak Prabowo terjadi migrasi besar-besaran. Jadi anything yang kedua yang bisa mengubah itu adalah Pak Jokowi pindah dukungan. Nah pertanyaannya mungkin nggak ketika anaknya sudah bergabung sama Pak Prabowo? Nah itu jawabannya ke Ari. Sulit walaupun mustahil. Mas, Prof, satu aja dikit lagi. Mas Anies punya pengalaman menang di putaran kedua. Ini masalah presiden di Anies Baswedan di DKI Jakarta. Oke. Apakah itu akan mungkin lagi nggak terjadi? Jadi begini, kasus Pilkada DKI Jakarta itu tidak bisa dibandingkan secara nasional, tidak apple to apple. 1, di DKI Jakarta ada calon yang namanya Pak Ahok ya, itu double minority. Dia Kristen, dia pula Chinese, bertarung di provinsi yang 85% masyarakatnya beragama Islam, DKI Jakarta. Sementara untuk nasional, kita belum pernah punya pengalaman capres-cawapres yang beragama non-muslim. Jadi ada situasi khusus di DKI Jakarta. Dan itu yang menjelaskan mengapa meskipun survei-survei benar untuk memprediksi putaran pertama, enggak ada loh survei yang salah. Putaran pertama yang menang Pak Ahok. Oke. Tetapi di putaran kedua ketika suara Mas AHY tidak lolos putaran pertama, semuanya ngeblok ke Mas Anies. Di saat yang sama basis pendukung Pak Ahok, terutama di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, tingkat turnout-nya turun drastis. Jadi waktu itu kan ada banyak ya isu politik identitas yang membuat atmosfer ketakutan. Nah itu yang sulit untuk diamplifikasi di tingkat nasional karena berbeda patternnya. Ya, bagaimanapun ketiga paslon nggak ada yang beragama minoritas, semuanya Muslim. Ya. Jadi kalau misalnya isu identitas politik mau dimainkan, ada batasnya di tingkat nasional. Dan itu yang menjelaskan pula Pak Jokowi menang 2014 dan 2019 meskipun Pak Jokowi diserang dengan isu politik identitas dari 8 penjuru mata angin. Jadi kemungkinan yang menjawab pertanyaan Ari tadi di putaran kedua, apakah mungkin ada kejutan luar biasa? Ya kita harus sabar menunggu. Tetapi lagi-lagi di luar 2 isu tadi apa yang bisa mengubah peta elektoral? Blunder? Ya, makanya jadi blunder ini krusial nih. Jadi kalau misalnya paslon 02 capres-cawapresnya bikin blunder dan blundernya itu fatal dilihat oleh masyarakat secara luas, itu bisa itu menurunkan momentum. Termasuk misalnya ya, ada kejadian luar biasa yang memantik kelas menengah atas untuk turun. Nah, itu juga harus hati-hati.
Karena bagaimanapun kelas menengah atas meskipun jumlahnya kecil, mereka vokal, mereka critical mass. Jadi lebih baik kalau melihat peta seperti ini sih cukup bermain aman saja. Jadi ibarat main bola, jangan bikin blunder yang fatal, perbanyak dribble di tengah lapangan, jangan terlalu main beresiko, karena itu justru akan kembali gitu ya, memukul diri sendiri. Oke, dapat bola buang aja depan ya Prof ya. Silakan Yang Mulia memberikan closing statementnya untuk pasar modal ini, kawan-kawan di investor ini. Apa himbauan Yang Mulia ini sebagai ketua tim sukses untuk agar meyakinkan pasar modal ini untuk mendukung Pak Prabowo terutama dalam skenario satu putaran seperti yang selalu disuarakan oleh pasangan 02. Silakan. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah mendengar begitu banyak juga dari Prof. Burhan dan juga disampaikan quote dari banyak pihak, dan berdasarkan mungkin kalau kita lihat begitu banyak survei, kalau kita insya Allah ujungnya tahu bahwa pemenangnya adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran, baik itu satu putaran atau dua putaran, kenapa harus dua putaran? Kalau kita udah tahu ujungnya, lebih baik satu putaran, ya kan? Mau satu, dua kita tahu kok ujungnya. Insya Allah tanpa mendahului yang di atas adalah Pak Prabowo Mas Gibran Presiden Indonesia 2024-2029. Ya udah, mendingan semua sesuai keinginan kita semua. Survei juga mengatakan semua 80% lebih ingin satu putaran. Ya udah, pada tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS, coblos nomor 2 Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk satu putaran, untuk memberikan kepastian kepada kita semua agar Indonesia menjadi negara yang lebih maju, berkembang, dan memberikan asas manfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Peace and victory. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Rosan Roslani dan juga Profesor Burhanuddin Muhtadi. Kita kembalikan ke Mas Ulin dan Mbak Andrea. Terima kasih, mohon tetap berada di tempat. Kita akan melanjutkan ke sesi pemberian cindera mata. Baik, selanjutnya kami ingin mengundang untuk menyampaikan cindera mata dengan hormat kepada Bapak Filmon Tanuri selaku Presiden Direktur PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk untuk menyampaikan cindera mata kepada para narasumber kita sekaligus melakukan sesi foto. Kami persilakan. Kami silakan Bapak Filmon Tanuri atau yang mewakili, kami silakan berkenan di kesempatan ini memberikan atau menyerahkan cendera mata kepada narasumber yang di kesempatan ini sudah menyampaikan beberapa pandangan baru ya mengenai tantangan atau mungkin rintangan-rintangan politik yang ada di tahun 2024 ini. Baik, kami persilakan dengan hormat untuk menyampaikan cindera mata kepada Bapak Burhanuddin Muhtadi dan juga Bapak Rosan Roslani untuk insight-nya yang menyampaikan dinamika politik dan ekonomi di tahun 2024. Ya, inilah dia. Hadirin, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian untuk momen yang sangat berbahagia ini. Iya, kita berfoto bersama di momen yang berbahagia ini. Oke, kita abadikan. Baik. Oke, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Terima kasih. Terima kasih. Kami juga turut mengucapkan terima kasih untuk moderator kita, Pak Ari Putra dan juga Pak Budi. Mungkin yang lebih enak manggil Mas aja ya kayaknya ya. Oke, terima kasih banyak. Ya. Baiklah, kita sudah lalui sesi talk show di sesi yang pertama untuk Political Outlook, Uli. Iya. Kami ucapkan terima kasih untuk kerjasama Bapak Ibu, atensi partisipasi Anda. Sampai ketemu lagi di sesi yang kedua.